Sudah berhari-hari kita memakai air payau seperti ini. Bahkan rasanya seperti air laut. Asing. Entah kenapa bisa seperti itu. Masa sumur bisa seperti itu rasanya? Kami rakyat biasa, warga biasa, yang mungkin otak kami ini seperti otak udang. Tidak berani melakukan apapun, tidak bertindak apapun, hanya bisa pasrah. Iya, Bu. Airnya payah sekali. Memangnya siapa yang membuat sumur ini? Rasanya ingin sekali aku pergi dari desa ini. Iya, aku ingin sekali menuntut orang yang buat sumur ini. Kira-kira seperti itu keluh kesah warga di sini. Sama sepertiku, tidak jauh berbeda. Ikan tambak kami memang subur dengan air seperti itu, dengan air payau seperti itu. Tapi mana mungkin kita memakai air seperti itu untuk mandi saja. Terasa gatal di badan, terkadang lengket. Apalagi jika buat memasak dan minum. Pahit rasanya. Sebenarnya aku ingin sekali menemui orang yang sumur ini. Tapi sayangnya aku tidak tahu siapa dia. Ingin sekali aku mengajak dirinya itu. Atau bahkan bibirnya saja aku buat contoh. Karena kami juga punya hak untuk bahagia di sini, untuk damai di sini, untuk sejahtera di sini. Tunggu, apa sebaiknya aku menemui warga-warga, mengajak mereka untuk menuntut orang yang membuat sumur ini? Ya benar, sebaiknya aku segera memanggil warga-warga. Bu, Pak, kemari, 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 kemari. Ada yang ingin aku bicarakan dengan kalian, terutama masalah sumur yang payau ini. Kalian mau terus tersiksa dengan air seperti ini? Atau bahkan bisa penyakit kulit? Sebaiknya kita ke rumah orang itu saja ya, dan menuntutnya. Ayo, cepat. Sudah lelah aku sebagai kokolot desa ini. Padahal aku dan Junet, maksudnya Jumandi itu
sudah membuat puluhan sumur dari utara sampai ke daerah ujung barat. Tapi airnya selalu payau. Harus apa aku ya Tuhan? Mendengar wargaku mengeluh saja, aku terasa pusing. Tunggu, bukannya aku punya si Jumandi? Sebaiknya aku ke rumah Jumandi saja untuk merundingkan ini. Jumandi, hei Jumandi, keluarlah. Ada yang ingin aku omongi dengan kamu. Kemana dia? Pintu menutup, jendela juga semua menutup. Ada-ada saja. Memangnya di dalam rumah tidak gerah. Jumandi, oi, Juman, cepat kau kemari ke sini. Nah, ada yang aku ingin omongkan denganmu. Nah, sumur yang kita buat terakhir kalinya itu, airnya payau lagi. Aku sudah pusing mendengar keluhan warga. Tak jarang mereka marah-marah dan katanya mereka ingin menuntut kita. Jadi, menurutmu seperti apa, Jumandi? Aku sudah lelah. Hah? Maksudmu apa? Jadi kau telah berkunjung ke rumah orang sakti, minta bantuan ke orang sakti? Iya. Dan orang sakti itu memberimu petunjuk untuk ke daerah ujung barat sekali. Dan anehnya, orang itu menghilang setelah memberimu petunjuk. Semakin tidak percaya aku Jumandi dengan dia. Setauku, orang seperti dia dinamakan dukun. Dan aku tidak percaya dengan dukun karena mereka hanya menginginkan duit. Mereka hanya memanfaatkan kita saja. Sebaiknya kita tidak usah menuruti dia. Memang susah kalau seperti itu. Harus bagaimana lagi? Ya sudah, kita turuti saja semuanya. Sekarang cepat kita ke daerah barat sebelum matahari terbenam. Kau bawa cangkulmu itu, golok, bata, dan satu lagi, timbaan. Cepat ke sini. Nah, kemarikan cangkulmu itu. Aku akan segera memancat cangkul. Aku akan segera mencangkul ini, melubangi ini, sampai keluar akhirnya. Kemarikan. Tiga cangkulan saja.
juga engkau sakit, Jumandi. Kalau saja ada orang lain yang mau membantu kita ini. Jumandi, aduh. Akhirnya lubang yang kita gali sudah dalam juga, bahkan sudah keluar airnya. Tidak sia-sia kita membuat ini, dan airnya terlihat sangat jernih sekali. Kita harus segera memberitahu warga, Jumandi, karena air ini pasti segar. Ya, ayo cepat kita menghubungi warga. Ayo. Woi, Pak, Bu, kemari sebentar. Aku membawa kabar baik untuk kalian. Jadi, aku ini sudah berhasil membuat sumur yang airnya tidak payau, bahkan seperti air pegunungan. Padahal desa ini di desa pesisir pantai, ya kan? Sebenarnya kenapa kalian kumpul-kumpul seperti ini? Bahkan sebelum aku datang ke sini kalian juga sudah kumpul. Apa? Kalian ingin menuntutku dan Jumandi? Ulah siapa ini? Tidak usah pikirkan. Cepat, kita menuju ke daerah barat sekali. Ayo. Bentar sekarang. Aku akan menunjukkan sumber itu kepada kalian. Dan lihat, sumur ini untuk kalian. Ya, silakan kalian gunakan sepuasnya. Ayo cepat. Kali ya. Rasakan dulu airnya. Pasti enak ini. Ya kan, Jumandi? Nah. Bisa saja. Sudah lama aku tinggal di desa ini. Desa yang diberi nama Desa Patimban.
Dan aku juga sudah tahu kenapa desa ini dinamakan Desa Patimban. Jadi, dahulu kala ada seorang kokolot atau kalau sekarang dipanggil kepala desa. Ya benar. Jadi mereka itu bernama Jumandi dan Junet. Mereka sudah menggali berpuluh-puluh sumur dari daerah timur hingga ke ujung barat. Tapi hasilnya selalu saja payau airnya. Tapi setelah itu si Jumadi pergi berkunjung ke rumah orang sakti. Dan katanya Jumadi itu diutus untuk pergi ke daerah barat sekali untuk menggali sumur. Dan tapi si Junet itu tidak percaya sama orang sakti itu. Tapi untung saja dia masih percaya sama Jumandi. Dan akhirnya mereka pergi ke daerah ujung barat sekali dengan alat seadanya seperti bata, cangkul, dan timbaan, dan golok. Ya, golok. Mereka berhasil membuat sumur yang airnya sangat jernih sekali. Aku bangga sekali dengan mereka karena mereka sudah membuat sejarah di desaku ini. Terus sebentar. Zaman sudah berubah, malam berganti siang. Dengan matahari dari ufuk timur sebagai buktinya. Tuhan, aku bangga dengan negara ini. Aku bangga dengan ciptaanmu. Negeri yang dijuluki tanah surga ini, salah satunya adalah desaku ini. Desa di mana air sangat begitu berperan penting mengalir di setiap sudut kehidupan kami. Tuhan, andai jika ada kata yang lebih berharga dari terima kasih, mungkin aku akan selalu mengucapkan kata itu. Kulontarkan dengan indah kata itu, membuat sepasang telinga tergiur mendengarnya. Sudah tidak sabar aku ingin membacakan karyaku ini, apalagi membacanya di depan kelas dengan teman dan seorang guru saksinya. Ya, sebaiknya aku segera menuju ke sekolah. Oh iya, Bu, Pak, Algi pergi sekolah dulu ya. Iya Pak, Algi akan lebih hati-hati. Udah Pak.